Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini keadaannya sehat, kemudian tetap semangat untuk belajar akuntansinya ya. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih cara kita itu melakukan jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Dan di sini kita akan coba praktekkan cara membuatnya dan kita akan menggunakan metode periodik ya. Di sini saya bakal kasih contoh perusahaan dagang. Dan metode pencatatan yang akan kita lakukan itu adalah metode periodik. Di sini sudah ada beberapa transaksi yang akan kita bahas dan yang akan kita lakukan jurnalnya satu persatu ke dalam jurnal penjualan dan juga jurnal penerimaan kas. Oke, di sini transaksinya kita ambil ya, ini berasal dari PDBMA. Jadi kita anggap ini adalah suatu usaha dagang, yang mana usaha dagang itu adalah milik Ibu Aisyah. Kemudian usaha dagang itu ia beri nama dengan PD BMA atau perusahaan dagang BMA. Nah, ini transaksinya terjadi kita anggap di bulan Agustus tahun 2025. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan coba lakukan pencatatan jurnal transaksi berikut ya, dari tanggal 1 hingga tanggal 30 berdasarkan transaksi-transaksi yang ada akan kita masukkan ia ke dalam tabel jurnal penjualan dan juga tabel jurnal penerimaan kas. Oke. Yang pertama, tanggal 1 Agustus 2025 ada transaksi di sini yang mengatakan Ibu Aisyah itu menyetor uang tunai sebagai modal usahanya 30 juta. Nah, kalau kita pahami ya, ini ya yang pertama ini kita pahami bersama. Jadi ketika misalnya Ibu Aisyah ini menyetorkan uang tunai sebagai modal usahanya 30 juta, itu otomatis nantinya akan menambah uang kas usahanya gitu. Nah, kalau sudah menambah uang kas usahanya, maka ini akan kita lakukan pencatatannya di jurnal penerimaan kas. Ya, di sini saya sebenarnya udah siapin jawabannya, cuma kita akan tetap jelasin satu persatu. Ini sengaja sudah dibuat untuk mempersingkat waktu saja. Jadi untuk tanggal 1 itu, ya, tanggal 1 itu kita akan buat dia seperti ini. Tanggal, kita masukkan dalam kolom tanggal. Kemudian keterangannya kita buat menyetor modal usaha. Kemudian karena kita akan melakukan setoran modal usaha ke perusahaan, maka kasnya akan bertambah. Di sini kita buat 30 juta. Kemudian karena kas itu bertambah untuk modal usaha, maka kita buat dia di akun serba serbi. Kenapa kita buat di akun serba serbi? Karena kita tidak ada membuka kolom untuk modal Ibu Aisyah gitu ya, tidak membuka kolom khusus untuk modal. Jadi kalau misalnya ada akun-akun yang tidak dibuka kolomnya, maka kita akan masukkan dia ke dalam akun serba-serbi di sini, seperti modal Ibu Aisyah. Kemudian kita buat jumlahnya sebelah sini, 30 juta. Oke, jadi ini sudah selesai. Ini menandakan sudah selesai kita lakukan pencatatannya. Kita buat tandanya menjadi kuning ya. Nah, kemudian kita lihat transaksi berikutnya, itu transaksi di tanggal 3 Agustus 2025. Di mana Ibu Aisyah ini memperoleh pinjaman senilai 20 juta dari Bank Sejahtera. Oke. Kita akan buat transaksi ini ke dalam jurnal penerimaan kas. Kenapa? Ya. Karena ketika kita meminjam uang nih ya kepada bank atau misalnya kepada pihak ketiga, itu pasti akan menambah uang kas kita di perusahaan. Jadi ketika uang kas itu bertambah, otomatis kita akan memasukkannya ke dalam jurnal penerimaan kas di sini. Kita buat seperti yang sebelumnya, tanggal 3 Agustus 2025 tanggalnya, kemudian keterangannya pinjaman dari Bank Sejahtera, kemudian kita masukkan tadi uang yang kita pinjam itu sebesar 20 juta, otomatis di sini uang kasnya bertambah 20 juta.
Kemudian ini karena kita terima uang ini dari hasil minjam ke bank, ya, otomatis ini akan muncul namanya utang bank. Tapi kan akun utang bank itu nggak ada kolomnya di sini, maka kita akan masukkan dia ke dalam akun serba-serbi sebagai utang bank, kemudian jumlahnya sebesar 20 juta. Oke, jadi ini transaksi yang kedua sudah selesai. Kita kasih tanda lagi ya. Berikutnya, tanggal 5 Agustus 2025. Di tanggal 5 Agustus 2025 ini dikatakan kita itu menjual, ya, usaha PD BMA ini menjual kepada toko Bengawan barang dagangan senilai 10 juta dengan syarat 3/10, N/30, ada faktur nomor 015. Oke, jadi kita analisa transaksinya terlebih dahulu. Ketika kita menjual, ya, barang dagang ini dengan ada syarat, ya, seperti 3/10, N/30, kemudian ada nomor faktur, itu menandakan kita menjualnya secara kredit. Nah, ketika kita menjualnya secara kredit, otomatis kita akan masukkan dia ke dalam jurnal penjualan. Di sini kita buat, ya, ini dia bentuk tabel dari jurnal penjualan. Oke. Nah, kemudian kita masukkan tanggalnya tanggal 5 Agustus 2025. Tadi ada nomor faktur 015, ya. Kemudian kita tadi jualnya itu kepada toko Bengawan. Ya, kita menjualnya ke toko Bengawan, kita bikin keterangannya. Ada syaratnya tadi, katanya syaratnya itu 3/10, N/30. Kemudian tadi kita kan jualnya sebesar 10 juta. Oke, 10 juta, maka di sini kita buat piutang usaha di debit 10 juta, kreditnya penjualan 10 juta. Oke, ini sudah selesai transaksi untuk tanggal 5. Kita bikin tanda juga. Kemudian kita lihat tanggal berikutnya, tanggal 8. Tanggal 8 Agustus 2025 dibilang di sini dijual kepada toko sehat barang dagangan senilai 15 juta dengan syarat 2/10, M/30, ada fakturnya nomor 016. Nah, di sini juga kita akan mencatat ke dalam jurnal penjualan karena dia merupakan transaksi penjualan secara kredit. Nah, kita buatnya juga sama seperti yang tadi. Buat dulu tanggalnya 8 Agustus 2025. Kemudian buat nomor fakturnya 016. Kemudian isi keterangannya, yaitu tadi kita jualnya ke toko sehat, ya. Kemudian bikin syarat pembayarannya, yaitu 2/10, M/30. Nah, kemudian jumlah yang kita jual barang dagang tadi itu adalah sebesar 15 juta. Kita debit, kemudian kita kredit sebesar 15 juta. Oke, itu di kolom penjualan. Nah, yang untuk tanggal 8 sudah selesai. Berikutnya di tanggal 12 Agustus 2025. Di sini katanya dijual tunai barang dagangan kepada toko Om Bilin senilai 5 juta. Jadi dari transaksi ini kita bisa lihat, ya, bahwasanya kita menjual barang dagang ke toko Om Bilin itu secara tunai. Artinya kita sudah mendapatkan uang kas. Ketika kita menyerahkan barang, kita langsung mendapatkan uang yang artinya kas kita akan bertambah, ya, kas perusahaan kita akan bertambah langsung. Nah, ini kita akan buat dia ke jurnal penerimaan kas. Ini dia. Buat tanggalnya 12 Agustus 2025. Kemudian keterangannya kita buat penjualan barang dagang ke toko Om Bilin. Ya, kita bikin. Kemudian keterangannya karena kita jualnya secara tunai dan mengakibatkan uang kas kita bertambah, maka kita buat di sini kasnya 5 juta bertambah, penjualannya juga di sini bertambah sebesar 5 juta. Oke, yang tanggal 12 sudah selesai. Kemudian kita lihat lagi transaksi untuk tanggal 13.
Tanggal 13 itu ya 13 Agustus 2025 katanya dijual kepada toko sejahtera barang dagangan sebesar 10 juta dengan faktur nomor 017. Jadi di sini tuh kita jual barang dagang lagi. Nah, jualnya itu ke toko sejahtera. Di sini ada faktur nomor 017 yang mengartikan penjualan ini dilakukan secara kredit. Ya, tanda-tanda bahwasanya transaksi penjualan itu dilakukan kredit atau tunai itu pertama kalau tunai dia pasti akan dikatakan tunai atau tidak ada syarat ya, tidak ada syarat, kemudian tidak ada nomor fakturnya. Nah, kalau dia secara kredit kita jualnya, dia itu ada nomor faktur, kemudian ada juga syaratnya biasanya. Atau bisa juga dikatakan nanti dijelaskan di situ dijual secara kredit. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada kata-kata dijual secara kredit, tidak ada mungkin faktur, kemudian tidak ada syarat pembayaran, maka itu sudah pasti dia dilakukan secara tunai. Oke, untuk tanggal 13 Agustus ini kita akan buat dia ke dalam jurnal penjualan. Ini dia kita buat tanggal 13 Agustus, kemudian nomor fakturnya 017, keterangannya kita buat toko sejahtera karena kita menjualnya kepada toko sejahtera. Tidak ada syarat pembayaran di sini, maka kita buat tanda strip saja. Kemudian yang kita jual itu sebesar 10 juta, maka kita buat debitnya piutang usaha 10 juta, kemudian kreditnya penjualan 10 juta. Ini untuk transaksi tanggal 13 sudah selesai. Sekarang kita lihat tanggal 14. Di tanggal 14 ini kita ada transaksi yang mengatakan diterima pelunasan piutang atas penjualan barang dagang di tanggal 5 Agustus 2025. Jadi, di sini kita akan menerima pelunasan piutang, yang artinya akan kita terima uang kas. Nah, ya kita akan terima uang yang mengakibatkan kas perusahaan kita bertambah, yang mana nanti kita akan catat dia ke jurnal penerimaan kas. Nah, katanya ini berkaitan dengan transaksi tanggal 5 Agustus. Di tanggal 5 Agustus tuh ada kita jual ke toko Bengawan. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini dikatakan kita jual itu sebesar 10 juta. Di sini ada syarat 3/10 ya. N/30. Artinya apa sih syarat pembayar 3/10 N/30? Artinya kalau kita membayarnya lebih cepat 10 hari dari ya batas waktu jatuh tempo 30 hari, ini N/30 ya, batas waktu kita itu 30 hari dari setelah transaksi ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ternyata bayar lebih cepat dari jatuh temponya, maka kita akan dapat potongan sebesar 3% ya. Kita dapat potongan 3%. Jadi kalau kita misalnya di sini tadi piutangnya itu 10 juta, maka kita hitung dulu 10 juta 3% dari 10 juta itu berapa? Ya, kita akan buat ya, kita akan catat ini ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita buat tanggalnya 14 Agustus 2025. Keterangannya itu penerimaan pelunasan piutang toko Bengawan. Kemudian tadi kita lihat di sini ya tanggal 5 itu kan piutangnya 10 juta dari toko Bengawan. Karena ada syarat pembayaran, maka nanti kita akan hitung dulu dari tanggal 5 sampai tanggal 14, kita hitung apakah dia masih di bawah 10 hari atau lewat dari 10 hari. Kalau ternyata masih dalam hitungan 10 hari, maka dia dapat potongan. Nah, ternyata setelah kita hitung ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dia ada bayarnya itu 9 hari. Nah, di waktu 9 hari dia bayar lunas, maka dia akan mendapatkan potongan, masih dapat potongan ya, sebesar 3% dari 10 juta, maka potongannya itu 300.000. Jadi nanti yang kita terima duitnya itu cuma 9.700.000 karena sudah kita berikan potongan kepada
si pembeli karena dia melunasi piutangnya lebih cepat dari yang seharusnya gitu. Jadi nanti kita cuma terima duitnya 9.700.000 dari hasil pengurangan piutang usaha dengan potongan penjualan. Oke, kemudian kita tandai lagi ini transaksinya sudah selesai. Kemudian kita lihat di sini tanggal 19 diterima pelunasan dari toko sehat pada transaksi tanggal 8 Agustus 2025. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita terima lagi nih pelunasan dari toko sehat. Nah, tapi transaksinya berbeda nih di tanggal 8. Nah, di sini juga ada syarat 20/10 M/30. Nah, dimulai dari tanggal 8 ya, transaksi tanggal 8. Kemudian kita bayarnya di tanggal kita nerima pelunasannya itu di tanggal 19 gitu ya. Kita jual barang tanggal 8, kemudian terima pelunasan itu di tanggal 19. Kalau kita hitung dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ternyata itu sudah lewat dari 10 hari. Jadi ini nggak bisa dapat potongan ya. Karena dia sudah lewat dari 10 hari, maka tidak ada dapat potongan sebesar 2%. Artinya ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas ya. Kita buat dulu tanggalnya 19 Agustus 2025. Keterangannya penerimaan pelunasan piutang toko sehat, kemudian piutang usahanya 15 juta. Kenapa 15 juta? Karena tidak dapat potongan. Kenapa tidak dapat potongan? Karena dia lewat dari 10 hari. Nah, jadi kita tidak ada hitung potongannya. Maka kita akan tetap menerima uangnya full sebesar 15 juta rupiah. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 20 Agustus 2025. Ternyata di sini kita menerima komisi penjualan imbalan timbangan ya. Komisi penjualan timbangan sebesar 50.000. Artinya ada seseorang, ini maksudnya ya, ada seseorang, mungkin teman kita atau seseorang yang menitipkan sebuah atau berupa buah timbangan. Nah, katanya kalau misalnya timbangan itu nanti laku terjual, maka kita dikasih komisi atas penjualannya. Dan ternyata kita itu dapat komisi. Karena apa dapat komisi? Karena telah berhasil melakukan penjualan timbangan tadi. Nah, kita dikasih komisinya itu 50.000. Jadi, ini kita akan lakukan pencatatannya di jurnal penerimaan kas. Kita buat tanggalnya 20 Agustus, kita buat keterangannya komisi penjualan timbangan. Kemudian karena ini sudah kita terima duitnya, berarti kas kita akan bertambah 50.000. Nah, ini akan memunculkan akun pendapatan komisi. Karena pendapatan komisi ini akunnya tidak dibuka kolom, maka kita akan buat dia di akun serba-serbi. Kita buat akunnya, akun pendapatan komisi, kemudian jumlahnya 50.000. Oke, ini juga sudah selesai. Kemudian kita lihat transaksi berikutnya tanggal 25. Di tanggal 25 ini katanya dijual 1 buah atau 1 unit komputer yang sudah tidak dipakai lagi. Ini ternyata nilainya sebesar 2 juta ya, dan pembayarannya baru dibayar bulan depan. Artinya kita sudah menjual 1 unit komputer atau peralatan, tapi karena belum diterima uangnya, maka kita masih melakukan pencatatannya di jurnal penjualan. Jadi kita buat tanggalnya 25 Agustus 2025, nomor fakturnya nggak ada, kemudian keterangannya kita menjual komputer ya. Kemudian di sini tidak ada syarat pembayaran. Kemudian debitnya karena ini tadi jumlahnya 2 juta, berarti debit piutang usahanya 2 juta. Kemudian dan karena kita jual itu berupa komputer itu kan aset. Aset itu dalam bentuk peralatan gitu ya. Peralatan di sini kita spesifikasikan menjadi komputer. Nah, itu sebesar 2 juta. Ya, oke. Jadi kita buat di sini jumlahnya 2 juta. Kita buat dia di akun serba-serbi karena tidak ada kita buka kolom akun peralatan atau komputer.
Oke, tanggal 25 sudah selesai. Kemudian kita lihat tanggal 27. Ya, di sini tanggal 27 dibilang dijual barang dagangan kepada toko Embilin sebesar 10 juta. Toko memberikan rabat sebesar 10% karena pembeli melakukan pembelian dalam jumlah besar. Jadi, karena si pembeli itu membeli dalam jumlah yang banyak atau jumlah besar, maka kita kasih kayak potongan gitu, rabat namanya ya, rabat sebesar 10%. Potongan yang dilakukan atas penjualan secara tunai ya, kemudian sebesar 10%. Jadi nanti ini dapat potongan itu 10% dari 10 juta. Kita akan catat di jurnal penerimaan kas karena kita sudah mendapatkan langsung uangnya. Nah, kita buatnya di tanggal 27 Agustus 2025. Keterangannya itu penjualan barang dagangan ke toko Embilin. Kemudian kan tadi penjualnya 10 juta. Karena kita belinya dalam jumlah yang besar atau banyak, kita dapat potongan atau rabat itu sebesar 10%. Jadi kita hitung dulu potongannya itu 10% dari 10% dari 10 juta ternyata 1 juta. Berarti uang yang kita terima itu sebesar 9 juta karena dikurangkan penjualan dikurang dengan potongan penjualan. Oke, ini sudah selesai. Nah, yang terakhir, transaksi tanggal 30 Agustus 2025. Katanya, kita menerima pelunasan dari toko Sejahtera atas transaksi tanggal 13 Agustus 2028. Kita lihat di sini ada transaksi tanggal 13 Agustus itu, kita menjual barang dagang ke toko Sejahtera. Kita jual itu secara kredit tadinya sebesar 10 juta. Kemudian di sini tidak ada syarat pembayaran sama sekali. Artinya ya kita harus bayar dengan jumlah yang full ya. Jadi di sini tanggal 30 Agustus kita buat tanggalnya 30 Agustus 2025. Kita buat keterangannya penerimaan pelunasan piutang toko Sejahtera. Kemudian tadi kan jumlah piutangnya itu 10 juta. Nah, kemudian kita terima pelunasannya 10 juta akan kita tambahkan di kolom kas. Maka ini sudah selesai. Ya. Jadi kita cek dulu transaksinya tadi ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus 2025 kita sudah lakukan pencatatan ya. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal penjualan dan juga jurnal penerimaan kas. Kita telah melakukan pencatatan sesuai ke jurnalnya masing-masing. Nah, jadi setelah kita lakukan penjurnalan, ya ini hasilnya. Ya, jadi kalau sudah kita lakukan penjurnalan semua sesuai dengan transaksinya masing-masing ke jurnalnya masing-masing, maka kita lakukan penjumlahan. Di sini kita jumlahkan ternyata piutang usaha itu totalnya 37 juta. Penjualan itu totalnya 35 juta. Kemudian di sini peralatan komputer 2 juta. Jadi kita harus hitung juga berapa sih total jumlah di debit, berapa sih total jumlah di kredit. Nah, ketika kita jumlahkan posisi debit dan kredit, itu sama-sama jumlahnya 37 juta. Yang mengartikan bahwasanya itu pencatatannya benar karena jumlahnya seimbang atau balance ya. Jadi ini dia cara melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang ada tadi ke dalam jurnal penjualan ya. Kemudian apa sih yang menyebabkan transaksi apa saja yang nanti kita akan lakukan pencatatannya di jurnal penjualan. Jadi yang kita lakukan nanti pencatatannya di jurnal penjualan itu ya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dagang maupun penjualan aset ya, aktiva ya yang dia lakukan secara kredit.
Nah, kalau kita menjual sesuatu seperti barang dagang, seperti aset itu dalam dalam atau secara kredit, maka kita harus masukkan dia ke dalam jurnal penjualan. Tapi kalau kita jual dalam atau secara tunai, maka tidak di sini tempatnya, tapi kita letakkan di jurnal penerimaan kas. Oke. Nah, kita coba lihat ini jurnal penerimaan kasnya. Jurnal penerimaan kas tadi yang ada di transaksi sudah kita pindahkan semua, dan semuanya sudah pindah. Sama kita harus jumlahkan dulu ya, masing-masing kolom berapa jumlahnya. Ini kalau kita lihat kas ini jumlahnya 98.750.000, potongan penjualannya 1.300.000, piutang usaha 35 juta, penjualan 15 juta, kemudian di sini ada modal usaha 30 juta, utang bank 20 juta, pendapatan komisi 50.000. Jadi jumlah yang di akun serba-serbi itu sebesar 50.050.000. Nah, sekarang kita harus hitung dulu posisi debit itu berapa jumlahnya, posisi kredit itu berapa jumlahnya. Dan setelah kita melakukan penjumlahan ya, di sini untuk debit dia jumlahnya 100.050.000. Kemudian kita jumlah bagian posisi kredit, ternyata jumlahnya juga 100.050.000. Nah, kalau seperti ini bisa kita katakan bahwasanya jumlahnya sudah benar karena telah seimbang ya, atau sudah balance. Ya, beginilah cara kita melakukan pencatatan untuk jurnal penerimaan kas dengan menggunakan metode periodik. Apa saja sih transaksi yang nantinya akan kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas? Ya, yang pertama itu ketika kita melakukan penyetoran modal usaha, maka kita masukkannya ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang kedua, ketika kita melakukan pinjaman ke bank atau pinjaman ke pihak ketiga. Kemudian ketika kita melakukan penjualan secara tunai, kalau kita jual secara tunai maka langsung masukkan ke jurnal penerimaan kas. Kemudian ketika kita menerima pelunasan piutang, kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Ketika kita mendapatkan pendapatan, ya kayak tadi komisi misalnya gitu ya, atau pendapatan apapun itu yang kita peroleh, maka kita masukkan dia ke dalam jurnal penerimaan kas. Oke. Nah, ini adalah beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan kita harus melakukan pencatatannya di jurnal penerimaan kas. Nah, untuk tabelnya itu ya seperti ini. Karena kita menggunakan metode periodik, maka di sini kita menggunakan kolomnya itu adalah akun penjualan. Tidak ada di sini akun HPP dan tidak ada pula akun persediaan barang dagang. Ya, kalau kita menggunakan metode periodik. Oke, adik-adik sahabat BBMA, dimanapun berada, ya saya rasa ini sudah cukup jelas ya, bagaimana cara kita sebagai seorang akuntan atau pelajar mahasiswa yang belajar atau mempelajari ilmu akuntansi ya, terkait dengan pencatatan jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Ini mudah-mudahan sudah pada paham ya cara mencatatnya seperti apa, dari transaksi hingga pada akhirnya kita perolehlah tabel jurnal penjualan seperti ini dan kemudian tabel jurnal penerimaan kas seperti ini. Ya, tidak ada yang susah sebenarnya kalau kita sudah benar-benar mempelajarinya secara perlahan-lahan dan juga fokus gitu ya. Tinggal kita memahami dari penganalisaan transaksi yang ada. Nah, kita harus paham dulu maksud dari transaksi itu apa. Apakah dia dijual secara tunai, apakah dia dijual secara kredit. Kalau ditunai, maka kita akan langsung masukkan ke jurnal penerimaan kas. Tapi kalau dia dijual secara kredit, maka kita nanti akan masukkan dia ke dalam jurnal penjualan. Ya, seperti itu. Nah, jadi tergantung ya, seperti apa transaksinya, kita harus teliti membacanya dan menganalisanya sehingga tidak salah dalam melakukan pencatatan ke tabelnya masing-masing.
Oke adik-adik Sobat Bema dimanapun berada, demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan contoh atau cara mencatat jurnal penjualan dan penerimaan kas dengan menggunakan metode periodik. Sampai ketemu lagi nanti di penjelasan materi-materi berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.